Dimulai dengan kapal besar terbalik yang membawa 4.300 mobil, dan uji coba nuklir di Samudra Pasifik yang berakhir dengan kesalahan besar, hingga pabrik kimia di Nevada yang meledak, serta kebakaran dan tumpahan minyak di Teluk Meksiko. Para ahli menyebut bahwa semua ini adalah bencana lingkungan terburuk sepanjang masa. Berikut adalah 9 kesalahan termahal sepanjang sejarah. Henderson adalah salah satu negara bagian dari Las Vegas. Selama Perang Dunia Kedua, kota ini terkenal sebagai pemasok magnesium. Pabrik kimia besar ini terletak 17 km dari Las Vegas. Pabrik ini adalah salah satu dari 2 perusahaan Amerika yang memproduksi amonium perklorat, yang merupakan bahan kimia untuk pendorong roket, seperti yang digunakan pada pesawat ulang-alik. Pada tanggal 4 Mei 1988, kebakaran terjadi di pabrik ini, yang mengakibatkan ledakan yang sangat besar. Ledakan pertama menimbulkan bunyi yang keras, beberapa menit kemudian ledakan kedua mengakibatkan goncangan yang sangat kuat. Kedua ledakan itu menghancurkan mobil-mobil, kabel listrik dan merusak bangunan lain dalam radius 80 meter. Akibat ledakan itu 2 orang meninggal dan lebih dari 300 orang terluka, total kerugian diperkirakan lebih dari 145 triliun. Hasil investigasi menemukan penyebab kebakaran, dikarenakan percikan api dari obor. Saint Simon adalah jalan masuk ke pantai tenggara Georgia. Tempat ini memiliki peran utama dalam perdagangan maritim. Golden Ray adalah kapal pengangkut mobil. Kapal setinggi 200 meter, dengan lebar 36 meter, dan mampu memuat beban hingga 71.000 ton. Kapal ini dapat membawa hingga 7.400 mobil ke seluruh dunia, dan bergerak dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Kapal ini dimotori dengan mesin diesel, dan 24 tangki bahan bakar, serta membawa persediaan 300.000 galon bahan bakar. Pada 8 September 2019, kapal Golden Ray meninggalkan pelabuhan Brunswick, Georgia, dengan tujuan ke Port of Baltimore. Selanjutnya dari Port of Baltimore, direncanakan mengangkut 4.300 mobil ke Timur Tengah. Kapal Golden Ray meninggalkan Georgia sekitar tengah malam, tetapi 23 menit kemudian kapal mulai miring ke kiri dan terbalik. Jalur masuk ke pelabuhan Saint Simon hanya sedalam 10 meter, kemungkinan besar kapal itu tersangkut di dasar laut. Untungnya kapten dan 23 anggota awaknya berhasil keluar dengan selamat. Akibat terbalik kapal itu, menyebabkan pencemaran lingkungan karena bahan bakar yang tumpah ke laut. Kerugian akibat kecelakaan ini sebesar 1.212 miliar, belum lagi biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan bangkai kapal, dengan cara memotongnya menjadi 6 bagian, yang menelan biaya sekitar 1.273 miliar. Hasil penyelidikan penyebab kapal Golden Ray terbalik, dikarenakan beberapa faktor, termasuk perhitungan keseimbangan kapal yang salah. Yang berarti bahwa seseorang telah lalai, dengan tidak melakukan pemeriksaan ulang terkait perhitungan keseimbangan kapal. Surfside, Florida, adalah sebuah kota kecil yang berpenduduk sekitar 5.600 orang. Kota ini terletak di kota Miami. Pada tanggal 24 Juni 2021, terjadi sebuah kejadian menakutkan dan membuat jantung semua orang berdetak kencang, dikarenakan salah satu kompleks kondominium Surfside Towers bagian utara roboh. Akibat kejadian ini, 98 orang kehilangan nyawa karena tertimpa keruntuhan bangunan. Petugas penyelamat berhasil mengevakuasi 126 orang dari puing-puing bangunan. New York Times melaporkan bahwa gedung itu dibangun dengan konstruksi yang buruk yang berakibat fatal. Setahun setelah robohnya gedung itu, Hakim Michael Huntsman menyetujui memberikan ganti rugi sebesar 1,2 miliar dolar untuk mereka yang kehilangan keluarga dan yang terluka. Stasiun pembangkit nuklir Mile Island dibangun di Londonderry Township, Pennsylvania, kota kecil yang hanya berpenduduk beberapa ribu orang. Pada tahun 1968, dibangun sebuah reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Sekitar pukul 4 tanggal 28 Maret 1979, satu kesalahan mekanis telah menyebabkan kehancuran sebagian reaktor. Pompa air yang seharusnya mendinginkan reaktor mengalami kerusakan, yang mengakibatkan asap tebal di bagian atas pabrik, dan untungnya tidak ada yang terluka. Menurut para ahli, akibat kejadian itu tidak menimbulkan masalah kesehatan apapun.
Pembersihan memakan waktu 12 tahun, dan menelan biaya lebih dari 30 triliun. Pada Januari 2018, ada lebih dari 500 orang dari 37 negara telah pergi ke luar angkasa, sebagian besar diikuti oleh orang Amerika, Rusia dan segelintir orang Cina. Tetapi perjalanan luar angkasa tidak mudah dan terkadang tidak aman. Masih ingatkah Anda dengan kejadian pesawat ulang-alik Challenger tahun 1986, di mana pesawat itu meledak tak lama setelah lepas landas? Tetapi ada insiden lain pada tahun 2003, yang terbukti sama mematikan dengan pesawat ulang-alik Columbia, yang kembali ke bumi pada tanggal 1 Februari 2003, dengan 7 anggota awak di dalamnya. Di tengah perjalanan kembali ke bumi, pesawat luar angkasa itu meledak saat memasuki atmosfer. Hasil investigasi menemukan, bahwa ada bongkahan besar dari busa isolasi yang jatuh dari tangki eksternal, dan mengenai sayap kiri, tak lama setelah Columbia diluncurkan. Ternyata hal ini bukan pertama kalinya terjadi, menurut NASA, kejadian yang sama persis pernah terjadi pada misi sebelumnya. Ketika Columbia memasuki atmosfer setelah 16 hari di luar angkasa, terjadi kerusakan pada sayap, yang mengakibatkan gas panas menembus pelindung panas, dan menghancurkan bagian dalam sayap, yang mengakibatkan pesawat itu meledak. Penyelidikan dan pembersihan puing-puing pesawat ulang-alik itu menelan biaya 6 triliun, dan harga pesawat ulang-alik yang hancur itu senilai 30 triliun. Pelabuhan Beirut adalah salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di Mediterania Timur. Pelabuhan ini terletak di tepi timur Saint George Bay, Lebanon. Pada bulan September 2013, sebuah kapal kargo yang membawa 2.750 ton amonium nitrat, yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk pembuatan pupuk. Kapal kargo ini ditahan di Beirut karena tidak dapat membayar tol terusan Suez, dan pemerintah Lebanon menyita kapal serta muatannya, dan menyimpan amonium nitrat hasil sitaan itu di dalam gudang yang terdapat di dermaga itu. Akibat pengangkutan amonium nitrat ke gudang, menyebabkannya berhamburan ke seluruh bagian gudang. 8 tahun setelah penyitaan itu, seseorang berpikir adalah ide yang baik untuk menyimpan setumpuk kembang api di sebelah bahan kimia yang sangat mudah meledak. Akibatnya kebakaran terjadi di gudang itu dan memicu bom waktu. Petugas pemadam kebakaran tiba untuk memadamkan api yang mulai menggila. Ledakan yang terjadi itu sangat kuat, asapnya menutupi langit, merusak seluruh gudang dan bangunan, dalam radius 300 meter. Ledakan pertama kekuatannya setara dengan 2 ton TNT, dan 30 detik kemudian ledakan kedua terjadi. Ledakannya benar-benar mengguncang seluruh negeri Beirut, dan dapat dirasakan hingga ke Yordania, Israel, dan sebagian Eropa. Kekuatan ledakan itu hampir menyerupai kekuatan bom nuklir, antara 1000 sampai 1500 ton TNT. Ledakan itu merenggut 218 nyawa, dan menyebabkan kerugian sekitar 230 triliun. Pada tahun 2010, pengeboran minyak di Deepwater Horizon yang berjarak sekitar 66 km dari lepas pantai Louisiana, mengalami ledakan yang disebabkan gas metana, yang mengalir dari sumur bawah tanah melalui pipa. Upaya evakuasi segera dilakukan, para pekerja segera diterbangkan ke tempat yang aman, tetapi sayangnya 11 orang dinyatakan hilang, dan diyakini tewas dalam ledakan. Setelah terbakar selama lebih dari 1 hari, Deepwater Horizon tenggelam pada tanggal 22 April. Akibat ledakan itu, ada sekitar 38.000 barel minyak tumpah ke laut selama 87 hari, dengan total lebih dari 210 juta galon minyak tumpah ke laut. Di bulan Juli akhirnya sumur tersebut ditutup. Kerugian yang diakibatkan insiden ini diperkirakan sebesar 986 triliun. Sampai hari ini tumpahan minyak di Deepwater Horizon adalah salah satu penyebab kerusakan lingkungan terparah. Sepanjang tahun 1950, Amerika Serikat menjalankan beberapa uji coba pada senjata atom. Di bawah payung operasi Castle, pada tanggal 1 Maret 1954 senjata atom ini diledakkan. Diperkirakan kekuatan bom itu mencapai 6 megaton, tetapi hasil sebenarnya mengungkapkan bahwa kekuatan bom itu jauh lebih menakutkan. Selama ledakan, ada reaksi tak terduga dari penggunaan litium-7, yang menyebabkan kekuatan bom atom itu menjadi lebih kuat 2 kali lipat dari yang diperkirakan, yaitu 15 megaton.
Akibat ledakan ini mencemari daerah sekitarnya, selama 3 hari militer mengevakuasi penduduk pulau-pulau ini, dan ratusan orang terpapar radiasi. Menurut sumber resmi pemerintah, Amerika Serikat telah memberikan ganti rugi sebesar 9.154 miliar kepada yang terkena dampak. Tenaga nuklir adalah salah satu pencapaian terbesar umat manusia, untuk menciptakan energi yang bersih. Dan sebagai alternatif, untuk mengganti bahan bakar fosil, tetapi sesuatu yang baik tidak datang tanpa kesalahan. Pada tahun 1986, para insinyur di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl, menjalankan uji keamanan pada reaktor nomor 4, yang mensimulasikan apa yang akan terjadi, jika terjadi kegagalan daya. 1 menit setelah pengujian, daya turun ke level mendekati 0, dan operator hanya dapat memulihkan sebagian daya. Hal ini jauh melampaui tingkat aman, dan sesuai dengan prosedur, mereka menekan tombol darurat yang pada akhirnya memicu ledakan yang sangat kuat. Pelepasan energi yang tiba-tiba mengakibatkan menguapnya air pendingin reaktor, mengakibatkan ledakan yang meledakkan atap reaktor. Radioaktif bocor ke udara, api terus melepaskan radiasi selama berhari-hari, hingga akhirnya padam. Pada tanggal 4 Mei, hasil investigasi menemukan bahwa ada kesalahan yang fatal dalam perencanaan batang kendali yang dimasukkan ke dalam reaktor. Semestinya batang kendali terbuat dari grafit, bukan terbuat dari boron karbida. Selain itu kaki batang lebih pendek dari yang seharusnya. Karena ujung grafit neutron menyerap air, maka hal itu akan mempercepat reaksi yang tidak diketahui oleh operator. Total kerugian akibat dari bencana Chernobyl diperkirakan sekitar 3.600 miliar, menjadikannya kesalahan paling mahal dalam semua sejarah. Hingga hari ini daerah di sekitar Chernobyl tidak dapat dihuni, sebuah alat kemudian dipasang untuk menangkap partikel radioaktif, yang mampu bertahan hingga lebih dari 100 tahun. Para ilmuwan mengklaim, bahwa area tersebut tidak akan aman untuk ditinggali setidaknya selama 20.000 tahun ke depan. Demikianlah 9 kesalahan termahal yang tercatat sepanjang sejarah. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.